Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kalian bingung pas mau ambil keputusan? Antara ikutin kata hati atau pikirin mateng-mateng dulu? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kan kita sering banget denger nasihat, udah ikutin aja passion lo, atau percaya sama perasaanmu. Tapi apa itu selalu jadi saran terbaik? Yuk kita coba kupas tuntas. Oke, bagian pertama, argumen untuk berpikir dahulu. Jadi kita akan lihat dulu nih, kenapa sih pemikiran rasional itu harusnya didahulukan? Dan menariknya, kita bakal lihat dari dua sudut pandang, filsafat barat dan juga teologi Islam. Nah, ini dia. Semuanya itu berawal dari keraguan. Kata filsuf terkenal René Descartes, aku ragu, maka aku berpikir. Jadi rasa penasaran atau ragu itu justru itulah awal mula kita mulai berpikir. Dari situ, lahirlah kesimpulannya yang paling terkenal. Aku berpikir, maka aku ada. Maksudnya, yang benar-benar bikin kita ada sebagai manusia itu ya kemampuan kita buat mikir. Dan yang bikin makin menarik, ternyata penekanan soal pakai akal ini bukan cuma di filsafat barat loh. Coba tebak, di dalam Al-Quran ada ratusan ayat, iya, ratusan, yang secara gamblang menyuruh kita untuk berpikir dan menggunakan akal. Bahkan, dalam Islam ada loh model belajar 4 tahap. Coba perhatiin urutannya ya. Pertama, kognitif. Dari nggak tahu, jadi tahu. Baru setelah itu yang kedua, afektif. Dari nggak mau, jadi mau. Terus motorik, dan terakhir perilaku. Jelas banget kan? Tahu dulu, ilmu dulu, baru deh urusan perasaan dan tindakan. Oke, lanjut ke bagian 2. Penunggang dan gajah menemukan keseimbangan. Nah, pertanyaannya, kalau mikir itu nomor 1, terus perasaan gimana dong? Apa nggak penting? Eits, tunggu dulu. Tentu aja penting. Ini semua soal hubungan antara keduanya. Ada metafora yang bagus banget nih, namanya penunggang dan gajah. Bayangin gini, pikiran rasional kita itu si penunggang, sementara emosi kita itu si gajah, gede, kuat, tapi impulsif. Tugas si penunggang ya buat nuntun dan ngarahin si gajah ini. Pandangan ini bahkan bisa kita lihat lebih luas lagi. Dikatakan bahwa pria dan wanita itu dibekali kekuatan utama yang berbeda. Pria dengan kekuatan logika dan wanita dengan kekuatan emosional. Tapi tujuannya bukan buat berantem ya, justru sebaliknya, untuk saling melengkapi. Masalahnya kalau perasaan yang jadi pemimpin, yang jadi komandan, hasilnya seringkali jadi kacau. Kenapa? Ya karena perasaan itu kan labil ya, gampang banget berubah, dan tiap orang bisa beda-beda, jadi nggak bisa dijadiin patokan bareng. Masuk ke bagian 3. Dari pengetahuan ke keberanian, menerapkannya dalam tindakan. Oke, sekarang kita udah sepakat nih, kita perlu berpikir, perlu ilmu. Tapi pertanyaannya, apa cukup punya ilmunya doang buat bikin perubahan? Ternyata, bahkan sebelum kita bisa dapat ilmunya, ada 2 musuh besar yang harus kita hadapi dulu. Pertama, kesombongan, lawannya ya rendah hati. Dan kedua, ketidaktahuan, yang lawannya adalah rasa ingin tahu. Kalau kita sombong dan nggak penasaran, ya ilmunya nggak bakal masuk. Nah, ini poin pentingnya. Punya ilmu itu percuma kalau kita nggak punya keberanian buat bertindak berdasarkan ilmu itu. Dan ingat ya, berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut sama sekali. Bukan. Berani itu artinya kita siap menanggung apapun konsekuensi dari tindakan kita. Dan kutipan ini nangkep siklusnya dengan sempurna. Penawar dari rasa takut adalah pengetahuan. Coba deh pikirin. Kita kan seringnya takut sama hal-hal yang nggak kita ngerti kan. Nah, makin banyak kita tahu, makin kita paham, rasa takutnya makin berkurang. Dan keberanian kita buat bertindak pun jadi makin besar. Oke, kita sampai di bagian terakhir, pertanyaan takdir, tantangan terakhir. Sekarang, kita coba tarik semua benang merah dari tadi dan lihat gimana ini nyambung banget sama perdebatan soal identitas yang lagi rame banget sekarang. Perhatiin deh, ada kesejajaran yang menarik banget di sini. Di satu sisi, ada ideologi born this way atau terlahir seperti ini dari barat. Di sisi lain, ada konsep takdir dalam Islam yang sering banget disalahpahami. Keduanya, kalau dipikir-pikir, bisa berujung pada kesimpulan yang sama. Kita ini pasrah, nggak berdaya buat berubah. Ini yang jadi bahan renungan kita bersama. Apakah gagasan terlahir seperti ini itu benar-benar sebuah kebenaran yang membebaskan? Atau jangan-jangan itu cuma bentuk lain dari takdir yang disalahpahami? Pertanyaannya, apakah ide-ide ini membuat kita lebih kuat atau malah jadi semacam pasrah gaya modern yang ngejebak kita dalam perasaan bukan pada apa yang bisa kita jadi lewat pikiran dan keberanian?